Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini saya sempatkan bikin video ya, update perkembangan cabai rawit saya di pekarangan rumah. Nanti saya kasih tahu bahan-bahannya yang saya gunakan untuk mencegah daun fusarium ya, yang dibilangkan ataupun keriting. Ada juga nanti yang saya kasih tahu daunnya sudah keriting, tapi insya Allah ada perkembangan, mau ada penyembuhannya. Nanti saya kasih tahu bahan-bahannya. Ya kalau mau make yang cara saya ya silahkan. Kalau nggak make cara saya, banyak pertanian semua kawan-kawan tersebut cara yang lain ya silakan. Itu menurut para pemirsa semuanya ya. Nanti saya kasih tahu. Ini berapa hari ke depan kita, pada hari ini yang jelasnya kita masih keadaan bulan puasa. Berapa hari ke depan ini kita akan lebaran ya, yaitu untuk umat Islam kita berlebaran Idul Fitri. Jadi kalaupun ada saya itu ada salah kata, salah penyampaian para penonton channel saya mohon maaf, minal aidin wal faizin ya. Baik, ini yang saya kasih tahu ya sama sahabat pertanian, cabai rawatan saya. Ini dia. Ini dia udah kelihatan ya, udah ada bercak-bercaknya seperti ini daunnya. Dia kemarin mau keriting, udah jelasnya dia. Jadi ada kekuning-kuningan dia. Tapi insya Allah ini dia di sini sembuh ya, sembuh, udah jelas itu. Yang ini juga dia, ini udah jelas dia keriting ya, ini keriting, tapi di sini dia sembuh ya, yaitu daun barunya sembuh. Ini dia, nanti saya kasih tahu bahannya ya. Terima kasih ya sahabat pertanian dimanapun Anda berada ya, yang telah mampir ke channel saya. Saya ini kan lagi nggak ada kerja ya, bola pertanian durian di kebun, para yang punya kebun durian. Karena mau lebaran, semalam sebelum lebaran udah kita kerjakan ya, standarnya yaitu pemupuan organiknya. Dan ini udah saya semprot pertanian durian di mana yang saya kerjakan. Jadi ini saya hari-harian bikin kebun ya untuk cabai ya. Ini udah belajar bunga dia ya. Ini dia ada belajar bunganya itu. Nah, dia ada berapa pohon. Nah, ini dia cabainya. Nah, itu. Jadi ini untuk pekarangan rumah aja. Ini dia cabainya. Ini. Nah, saya kasih apa ya, daunnya ya, sehat. Ini dia kemarin keriting juga ya. Ini keriting udah kita obati, udah kita sembuhkan dengan cara saya. Juga kita ada tanam ya pepaya ya, pepaya. Nah, ini dia cabainya seperti ini. Ini kita ada juga kita tanam baru ya, sedikit-sedikit ya. Nah, ini dia. Nah, itu baru kita pindah ya. Nah, kemarin tuh saya buru-buru ya bikinnya ya, karena semalam tuh kan ada yang pesan bibit cabai sama saya, suruh bikinkan. Ternyata setelah udah kita bikinkan tak jadi dia nanamnya. Jadi saya pun buru-buru bikinnya, tak pakai mulsa. Namanya bibit udah besar seperti ini, bibitnya udah besar dia. Jadi udah buru-buru udah kita pindah ya. Ini pun udah, karena bibit itu udah 1 jengkal, udah saya potong pucuk ya, itu penanamannya. Nah, ini cara saya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi serba buru-buru karena orang tersebut yang pesen minta bikinkan bibit cabai sama saya, cabai rawit, tak jadi ditanam ya, tak jadi diambil. Jadi saya pun bikin lahannya buru-buru lah kan gitu kan. Nah, ini dia perkembangan cabai saya ya. Nah, ini dia udah belajar pentil ya.
Nah, untuk kualitas daun seperti ini kualitas daunnya ya. Nah, ini dia perawatan saya cabai rawitnya. Oke, ini dia. Untuk bahan-bahannya yang saya gunakan ya, ini saya jelasin. Saya simple aja ya caranya ya, nggak mau cara begini begitu menurut pengetahuan masing-masing ya. Yang pertama yang saya gunakan untuk penyepraian yaitu insektisidanya, yaitu kita pakai desis ya. Desis ini fungsi hanya pelekat, dan ini saya pakai abacel ya, abacel ketepatan udah mau habis ini ya. Dan untuk fungsidanya saya pakai jenisnya yang kekuatan untuk bantu pertumbuhan itu boron ya, yaitu super kalsium yang ke 5 ya. Kita pakai kojeb ya, yaitu bahan aktifnya mangkojeb. Kita gunakan ini fungsidanya. Yang terakhir saya untuk membantu per 15 hari pengocorannya dalam 10 liter air tadi, kita pakai pupuk organik ya. Ini buatan saya sendiri. Jadi kuncinya buat ini, jikalau istri kita di rumah kalau lagi nyuci beras untuk masak nasi, saya suruh simpan ya air cucian berasnya, nggak saya suruh buang, karena mau saya fermentasi untuk membuat pupuk organik. Nah, yang pertama, kalau bikin pupuk organik ini dari air cucian beras, bahan-bahannya itu yang saya usahakan saya buat itu dari satu tadi yang air cucian beras, yang kedua Ajinomoto ya, yang ketiga telur ayam, yang keempat pakai molase, yang kelima M4. Ada juga yang perlu dipakai juga kalau memang perlu, ada juga berkandungan yodium yaitu garam ya. Nah, itu nanti ada perbandingannya berapa kalau air cucian beras dalam per 1,5 liter ataupun air cucian beras per 1 liter, telur ayamnya berapa, ajinomotonya berapa, dan molasenya berapa tutup, M4 berapa tutup, telur ayamnya berapa, nah tersebut. Oke, itu apanya ya, kuncinya pertumbuhan cabai saya ya, sehingga bagus ya. Nah, ini dia. Nah, dan untuk sistem saya kemarin, cara saya bikin cabai ini nggak langsung digulut gini ya, nggak langsung kita gulut kecil gini ya tanahnya. Kita cangkol dulu, kita sistemnya seperti macam kita bikin busutan ya, busutan kecil ya. Kita bikin cara busutan. Baru setelah dia tingginya ada kira-kira 2 jengkal, baru saya satukan tanahnya bikin gulutan. Itu cara saya. Jadi akar yang di pangkal batang ke sini ya, tentunya dia dapat tanah yang gembur ya. Nah, itu metode saya, cara saya cara kuno ya. Nah, karena saya nggak ada pakai mulsa. Jadi awalnya saya bikin busut ya. Nah, itu cara saya bikin busut. Setelah bikin busut, tinggi dia 2 jengkal, nanti saya bikinkan apa ya, gulutan ya. Nah, kan gitu, kita bikin gulutan seperti ini, dia kita bikin gulutan ya. Nah, jadi dia menurut saya tanah tadi itu dia subur dia ya. Dan dia gembur dia. Nah, itu inilah buktinya. Itu jadi saya bicara ini sesuai faktanya ya, faktanya real ya, tanpa ada karangan saya yang saya buat sendiri, tidak ada ya, fakta yang saya kerjakan seperti ini. Intinya terutama saya bikin busut dulu ya, busut kecil. Setelah dia mulai akar berkembang tinggi 2 jengkal, baru saya bikin gulutan. Itu cara saya. Dan saya nggak pakai mulsa ya. Jadi karena skala ini skala kebun cabai rawit rumahan, jadi saya nggak pakai mulsa. Nah, itulah cara saya ya.
rahasia saya dalam bikin kebun cabai rawit di pekarangan rumah. Jadi terserah sahabat pertanian, kalau mau niru cara saya seperti itu, kalau enggak ya enggak apa-apa kan, namanya juga kita sama-sama berbagi pengalaman. Baik, cukup sampai sini ya tutorial dari saya dalam merawat pertanian cabai rawit. Terima kasih. Mudah-mudahan sahabat pertanian dimurahkan rezeki, dilancarkan segala urusannya. Nama juga mau lebaran, murah rezeki kita, berikan kesehatan dan dilancarkan urusannya. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya channel saya berkembang ya, dan menjadi motivasi saya dalam mengurus pertanian. Ini saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.